Malam sunyi di jalur Pantura. Muatan terakhir. Namanya Bambang. Usianya 45 tahun. Dan ia telah menghabiskan setengah hidupnya di atas aspal. Setiap inci dari truk gandengnya, si ratu jalanan adalah rumah baginya. Truk itu berbau solar, tembakau kretek, dan harapan. Sejak 15 tahun lalu, ia tak pernah absen melintasi jalur Pantura, jalur yang dijuluki urat nadi ekonomi sekaligus jalur maut bagi para sopir. Malam itu, truk Bambang penuh dengan muatan suku cadang mesin yang harus sampai di Surabaya sebelum subuh. Ia meninggalkan Cirebon larut malam dan kini, jarum jam menunjukkan pukul 2 lewat 45. Ia baru saja melewati alas roban yang terkenal angker dan mulai memasuki area hutan jati yang sangat sunyi setelah Batang, menuju Kendal. Bambang meraih termos dan menuang kopi pahit ke dalam cangkir kalengnya. Ia menyetel radio, mencari siaran yang bisa mengusir sepi, tetapi hanya suara kresek-kresek yang menyambutnya. Di jalur ini, sinyal sering mati total. Kehadiran di spion saat Bambang menghabiskan kopinya, matanya menangkap gerakan samar di spion kanan. Ia mengira itu hanya kelelahan mata. Namun, saat ia fokus, ia melihatnya lagi. Di tengah kegelapan pekat yang hanya diterangi lampu jauhnya, di tepi hutan jati berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang terlihat usang, hampir kusam. Ia tidak membawa tas atau barang bawaan, dan posturnya sangat tegak, aneh untuk seseorang yang menunggu tumpangan. Rambutnya hitam legam, panjang, dan terurai hingga menutupi wajahnya, seolah-olah ia sedang menunduk. Bambang adalah orang yang realistis, tetapi ia juga tahu mitos Pantura. Tidak ada warung atau permukiman di area ini. Apalagi, tidak ada wanita waras yang berdiri sendirian pukul 3 pagi di tepi hutan. Jangan pernah berhenti. Itu adalah hukum tak tertulis. Ia menekan pedal gas lebih dalam. Truk berat itu meraung. Kecepatannya bertambah. Saat truknya menyamai posisi wanita itu, Bambang memberanikan diri melirik. Dalam sepersekian detik, lampu truknya menyinari sosok itu sepenuhnya. Wanita itu tidak menunduk. Ia mendongak. Wajahnya putih pucat, bahkan tampak kebiruan. Kontras dengan gaunnya yang kusam. Matanya, matanya hitam legam sepenuhnya, tanpa bagian putih. Dan bibirnya tertarik dalam senyum yang terlalu lebar dan terangkat di kedua ujungnya, memperlihatkan gusi dan gigi yang kecil, runcing dan kotor. Senyum itu bukan senyum manusia, melainkan seringai dingin yang menakutkan. Gangguan, krik! Truk itu tiba-tiba tersentak keras, diikuti suara seperti benturan logam. Bambang terlempar ke depan sabuk pengamannya. Astaga! Bambang menginjak rem darurat dan truk berhenti dengan bunyi decitan yang memekakkan telinga. Ia memaki-maki. Ia yakin ia tidak menabrak apapun, tidak ada mobil lain, tidak ada hewan besar. Bambang meraih senter besar di bawah joknya, jantungnya berdebar kencang. Ia turun dari kabin, mengunci pintu, dan berjalan mengitari truk untuk memeriksa kerusakan. Di bagian depan, bumper truk tampak baik-baik saja. Ia berjalan ke roda belakang. Ia memeriksa ban ganda. Tidak ada yang pecah. Namun, saat senternya menyinari ganda roda belakang, ia melihat sesuatu yang lengket dan basah. Bukan darah. Itu adalah gumpalan rambut hitam yang sangat panjang, tersangkut erat di antara pegas suspensi. Rambut itu masih terasa lembab dan dingin saat ia menyentuhnya. Bambang berusaha menariknya, tetapi terlalu kuat tersangkut. Ia harus berjongkok, merogoh lebih dalam ke celah gandar. Saat ia sedang berusaha melepaskan rambut itu, sebuah suara pelan, seperti mendesis, terdengar tepat di belakangnya. Dingin, Mas. Mau tidur di kabin saja? Bambang menjatuhkan senternya. Senter itu bergulir ke bawah kolong truk. Ia berdiri membeku, tidak berani berbalik. Suara itu jelas suara wanita, sangat dekat dan sangat dingin. Ia menelan ludah dan memaksa dirinya membalikkan badan. Jalur Pantura kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia bergegas mengambil senter di bawah truk. Saat senter itu menyala dan kembali menyinari gandar, rambut hitam itu sudah hilang. Hanya tersisa sedikit noda basah di logam baja. Penumpang tak diundang Bambang lari kembali ke kabin. Ia mengunci pintu, menarik napas dalam-dalam, dan segera menyalakan mesin. Tuas gigi dipindahkan dan truk mulai bergerak. Geratak!
Geratak! Geratak! Suara itu datang dari kotak perkakas di belakang kabinnya. Kotak baja tebal yang digunakan untuk menyimpan dongkrak dan kunci roda. Bambang mengira ada benda yang jatuh. Ia mengabaikannya dan terus melaju. Geratak! 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 Kali ini lebih keras, lebih teratur. Seperti seseorang mencoba membuka kunci kotak itu dari dalam. Keringat dingin membasahi punggung Bambang. Ia meraih pisau kecil di laci dashboard. Tiba-tiba, suara di luar berubah. Gubrak! 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 Suara itu kini berada di atas kepalanya, di atap kabin. Berat, teratur, seolah-olah ada seseorang yang berjalan pelan di atas sana. Bambang memperlambat laju truk. Ia harus tahu. Ia menyalakan lampu kabin. Ia menatap ke atas. Ia tidak bisa melihat apapun kecuali bayangan pantulan dirinya sendiri. Gubrak. Kali ini benturan itu diikuti dengan suara seperti gesekan kain basah di atas baja. Bambang meraih radio komunikasi, tangannya gemetar hebat. Siapa saja? Pantura KM 205, tolong. Ada yang numpang di atap. Truk ratu jalanan. Hanya statik. Lalu, di antara kresek-kresek radio, terdengar suara bisikan yang sama, kali ini dengan nada geli. Mas Bambang, jangan panik. Aku cuma mau ikut sampai rumahmu. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah radio itu terhubung langsung ke sumber suara yang berada tepat di atap kepalanya. CRAK. Di kaca depan, tepat di sisi pengemudi, muncul retakan kecil yang menjalar dengan cepat. Retakan itu muncul dari sisi atas kaca. CRAK, CRAK. Retakan lain menyusul, membentuk pola aneh seperti jari-jari yang menekan kaca dari luar. Bambang menatap retakan itu, lalu ia mengangkat kepalanya. Di sisi luar kaca depan, hanya terpisah oleh lapisan kaca tipis, ia melihat dua pasang mata hitam legam itu menatapnya, sangat dekat. Wanita itu kini merangkak di kaca depan, gaun putihnya menempel di kaca, wajahnya menghadap ke bawah, ke arah Bambang. Ia tidak lagi tersenyum, wajahnya datar, hanya kedua mata hitam itu yang memancarkan kengerian murni. Duk! Kepala wanita itu menghantam kaca depan sekali. Tidak pecah, tetapi retakan baru muncul. Bambang menjerit, menginjak gas hingga mentok. Truk itu melaju seperti kesetanan. Duk! 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 Benturan kepala itu terus berulang, memecahkan kaca. Serpihan kecil mulai jatuh ke dashboard. Tiba-tiba, Bambang melihat lampu-lampu. Lampu-lampu kota kecil di kejauhan, penerangan yang terang benderang. Saat truknya memasuki jalanan yang dipenuhi tiang listrik dan lampu neon, bayangan di kaca depan tiba-tiba menghilang. Suara benturan terhenti total. Bambang menepikan truknya dengan terhuyung-huyung di depan sebuah minimarket 24 jam. Ia mematikan mesin, tubuhnya kaku, bergetar hebat. Ia turun, berlari ke bak truk, mengambil kunci roda yang besar, dan kembali ke kabin. Ia membuka pintu dan melompat keluar, lalu berputar. Ia mengangkat kunci roda itu tinggi-tinggi, siap menghantam atap. Di atap kabin, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada retakan parah di kaca depan. Saat ia berjalan ke belakang, ia menatap atap kabinnya. Debu jalanan tebal menyelimutinya. Namun, di tengah-tengah debu itu, terlihat cetakan yang jelas. Cetakan sempurna tubuh wanita bergaun panjang yang sedang merangkak. Cetakan kedua lutut dan kedua tangan yang memanjang, dan di bagian kaca depan, cetakan sempurna dari kepala yang berulang kali menghantam kaca, meninggalkan pola kebersihan berbentuk lingkaran di debu. Dan yang paling mengerikan, tepat di atas bangku kemudi, di balik cat yang terkelupas di atap baja, tergores sebuah pesan, seolah digores dengan kuku panjang yang tajam. Sampai ketemu di rumah, suamiku. Bambang ambruk, air mata dan keringat bercampur di pipinya. Ia bukan hanya mendapat tumpangan, tetapi ia telah membawa pulang sesuatu yang ia temui di jalur maut Pantura.